Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang fitur asesmen atau penilaian dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, kita sebaiknya mempelajari kurikulum Merdeka menggunakan PMM ya. Nah, di sini sudah kita masuk ke bagian asesmen. Nanti akan terdapat dua jenis asesmen ya. Yang pertama asesmen pembelajaran, yang kedua AKM kelas. Nah, kita coba explore dulu yang asesmen ya, asesmen pembelajaran. Nah, di sini ketika kita klik maka akan muncul pilihan fase. Nah, kita akan memilih sesuaikan saja umum, SMK atau SLB. Nah, di sini saya akan coba mengeksplor fase D, yaitu kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian kita pilih mata pelajaran apa yang mau kita cari contoh asesmennya. Nah, di sini banyak mata pelajaran, ini saya pilih matematika ya. Pilih, kemudian kita bisa langsung klik cari asesmen. Nah, di sini tersedia untuk fase D matematika ini ada 4 contoh ya. Ada 4 contoh asesmen. Jadi kita bisa mempelajari contoh-contoh asesmen di PMM ini sehingga kita bisa terapkan juga di kelas dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Sini kita ambil asesmen yang materi fungsi ya. Di sini ada rincian asesmennya, teknik observasi, rubrik. Nah, ini sangat baik untuk kita mempelajari kurikulum Merdeka. Ini bisa memberikan gambaran dalam mempelajari kurikulum Merdeka, terutama topik asesmen. Nah, di sini ya kita lihat rincian sudah lengkap dengan rincian kegiatan mengajar di dalam kelas. Nah, kalau Bapak Ibu berminat untuk mengambil dokumen ini, bisa lihat dulu dokumennya ya. Kemudian ini sudah kita klik tadi, lihat dokumennya. Ini ada contoh tujuan asesmen, fungsi asesmen. Jadi asesmen ini bisa berfungsi sebagai asesmen formatif maupun sumatif. Ini kadang ketika kita melaksanakan workshop, pertanyaan yang paling banyak, bagaimana penilaian dalam kurikulum Merdeka? Nah, ini salah satu contoh penilaian atau asesmen dalam kurikulum Merdeka. Kita gunakan rubrik penilaian ya. Ini ada rubrik penilaiannya, kemudian ada tindak lanjutnya, dijelaskan itu di atas. Kalau asesmen ini berfungsi sebagai asesmen formatif, maka kita hanya memperbaiki proses pembelajaran. Tapi kalau kita menggunakan asesmen sumatif, maka kita harus melihat kembali kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini rincian aktivitasnya, ini sangat baik untuk kita gunakan di dalam kelas ya, sebagai gambaran bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka. Ini di bagian bawah ini ada rubriknya ya. Nah, kalau Bapak Ibu berminat silakan diunduh berkas di sebelah kanan. Nah, kita kembali lagi, kita explore lagi yang bentuk AKM. Jadi untuk asesmen di sini ada dua ya, yang satu AKM, yang satu asesmen pembelajaran. Ini baik untuk latihan siswa-siswi kita bagaimana mengerjakan soal-soal asesmen berbasis komputer ya. Asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini ada dua pilihan, literasi dengan numerasi. Ini contohnya ada dijelaskan, ada 12 soal, 45 menit. Kemudian komposisi soalnya ada yang pilihan ganda 4 nomor, kemudian 6 nomor pilihan ganda kompleks, dan 2 nomor uraian. Nah, asesmen ini bagus ya. AKM ini kita bisa kerjakan, bagikan secara online maupun kita cetak secara offline. Jadi kalau teman-teman guru yang terkendala jaringan, nah bisa mendownload contoh asesmen ini dalam bentuk offline ya. Nah, ini kalau kita mau bagikan secara online, nanti kita akan diberikan link ya. Jadi link ini hanya berlaku 3 kali 24 jam. Nah, seperti itu bentuk asesmen yang ada di PMM. Terima kasih.